Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Semuanya, salam seduluran, salam hormat saya. Semoga panjenengan semuanya selalu diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan rezekinya, dan selalu diberi kemuliaan oleh Tuhan dan alam semesta. Pada kesempatan yang baik kali ini kita tetap sinau bareng, kita berbagi tentang edukasi, motivasi, perjalanan hidup, dan juga perjalanan spiritual kita. Dan tema kita kali ini adalah tentang pesugihan. Mungkin teman-teman semuanya sering mendengar kata-kata pesugihan. Bahkan banyak yang mencari pesugihan. Datang ke berbagai tempat, ada yang meyakini pakai tumbal, ada juga katanya pesugihan putih, pesugihan kandang bubrah, dan banyak sekali kabar-kabar tentang ilmu pesugihan. Mungkin teman-teman juga pernah dengar yang namanya uang gaib, penggandaan uang. Jadi di sini kita belajar agar teman-teman semuanya paham, gitu. Teman-teman semuanya paham konsep tentang pesugihan itu sendiri. Di saat kita belajar spiritual, kita belajar tentang perjalanan hidup kita. Pesugihan adalah di mana panjenengan ingin mendatangkan kekayaan kepada diri panjenengan. Kalau jenengan percaya adanya contoh kodam pelunas utang, penarian uang gaib, dana gaib, sampai nanti ujung-ujungnya ya akan ketipu. Akan ketipu jenengan. Nggak ada kodam pelunas utang, itu nggak ada. Penarian uang gaib nggak ada. Jadi di saat sampean mengarahkan suatu tempat dan di situ sampean yakini bisa mengangkat derajat jenengan, bisa membantu usaha jenengan, sebenarnya yang berpengaruh di situ adalah jenengan. Karena jenengan yakin datang ke situ. Tempat itu hanyalah sebagai tempat jenengan untuk afirmasi yang menguatkan gelombang pikiran jenengan atau menguatkan vibrasi jenengan, sehingga panjenengan setelah datang dari situ, kepercayaan diri sampean, mental dan tekad sampean itu menjadi luar biasa. Bukan tempatnya yang sakti, tapi jenengan yang datang itulah yang sakti. Makanya di sini saya mau ngasih tahu jenengan, kalau sampean pengen pesugihan, gak usah pakai tumbal, tapi sampean harus punya usaha. Otak sampean harus sampean pakai, gak boleh kebawa rasa. Jangan kebawa rasa. Orang itu susah maju itu karena terbeban rasanya. Mau usaha sudah takut rugi, baru mulai sudah takut nggak laku,
takut bangkrut, takut kena tipu, takut ini itu. Itu sampean terbeban rasa. Yang sebenarnya apa yang ingin sampean lakukan itu sudah sampean perhitungkan, manajemennya, modalnya, itu sebenarnya sudah sampean perhitungkan. Ya karena sampean terlalu dengan rasa takut itulah yang membuat sampean keraguan-raguan, itulah yang menjadi belenggu sampean sendiri. Untuk teman-teman yang dagang, kalau sampean, kita itu kalau pengen pesugihan kan harus punya usaha, minimal punya karya, entah itu dagang, entah itu buat apa, terserah jenengan. Minimal kita punya sebuah karya pada diri kita, atau kemampuan kita itu kita gunakan benar-benar sebagai sarana pesugihan kita. Kalau jenengan pengen dagangan sampean itu tidak sepi, vibrasi sampean ini sebenarnya kuncinya itu ada di vibrasi. Vibrasi itu mempengaruhi kekuatan pikiran. Kalau sampean dagang baru mulai sudah bilang ini nanti laku atau enggak ya, itu otomatis vibrasi sampean itu lemah. Maka daya tarik orang untuk datang ke dagangan jenengan itu juga lemah. Makanya kalau sampean pengen dagang, ya dagang aja. Yang penting sampean punya barang dagangan, sudah. Doa sampean sendiri dalam angan-angan atau dalam pikiran atau dalam hati sampean, yuk dagang saya hari ini laris. Dan ada satu kunci, kalau sampean pengen dagangan sampean tuh tidak akan sepi. Sebenarnya nggak tirakat ini. Biasakan kalau sampean sedang nggak dagang, lagi jalan-jalan, lagi kemana gitu, di saat melihat orang di sekelilingnya itu ramai semua dan orang itu sepi, itu sampean beli. Walaupun sampean mungkin nggak minat dengan dagangannya, sampean beli. Atau nanti setelah sampean beli, sampean kasihkan ke siapa, terserah. Di situ sampean sudah menanamkan energi pada diri sampean sendiri. Di saat sampean bisa memberi rezeki kepada seseorang yang tidak ada rezeki di situ atau lagi sepi, maka alam juga akan menjaga dagangan jenengan. Orang usaha, orang dagang, kalau pengen pesugihan, cukup sampean sering-sering aja berbagi. Sering berbagi. Jangan hanya mikir untung rugi, jangan dipikir itu. Kalau sampean mikir nanti saya rugi, ini ya rugi beneran. Nanti saya untungnya sekian, ya sampean membatasi berarti rezeki sampean. Untung saya nanti harus 10.000, berarti untung sampean batasi 10.000. Dilepas saja. Yang penting sampean berdagang. Yang penting sampean itu usaha. Tanamkan dalam otak sampean, dalam pikiran sampean, saya pasti sukses dengan dagangan ini. Saya tahun ini harus bisa beli ini dari dagangan ini, gitu. Punya motivasi. Ya sebenarnya pesugihan sama aja, sampai datang ke tempat angker atau sakral, di situ sampai ada perjanjian sama di antar juru kuncinya, sampai ada perjanjian sendiri. Nanti kalau kamu kaya, anakmu atau orang-orang yang kamu sayangi jadi tumbanya, sampai mengiyakan. Loh, itu sama saja perjanjian ya. Berarti yang menumbalkan atau yang membunuh itu kan jenengan sendiri, anak sampean itu. Karena kekuatan pikiran sampean, kalau saya kaya, anak saya jadi itu. Beneran itu akan terjadi.
Karena Tuhan itu mengikuti yang menjadi prasangka hambanya. Kalau prasangka sampean hanya untuk kaya, sampean mau mengorbankan anakmu, ya jadi. Boleh sampean peragakan, tidak usah di tempat angker. Di pohon belakang rumah sampean aja, sampean si dupa, sesaji, di situ sampean buat perjanjian gitu. Tahun ini saya harus kaya. Kalau saya bisa beli ini, bisa bangun ini, bisa ini, usaha saya bisa gini nanti. Coba sampai buat gitu. Sama itu dengan datang ke gunung-gunung kemana, itu sama. Konsepnya apa sih itu? Sugesti, permainan, pikiran. Hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri panjenengan. Nah, mending sampai di rumah. Bisa sampai balik. Kalau rezeki saya tiap minggu lancar, saya mau berbagi ke orang-orang di jalan-jalan itu. Lah itu malah sama toh. Perjanjiannya dengan menumbalkan tadi sama. Kalau saya bisa bikin pabrik 3, saya mau nikah lagi lah, itu sama toh. Menambah motivasi diri. Nah, itu ilmu tentang pesugihan. Gak ada jin itu ngantar uang, itu nggak ada. Jin itu nggak punya uang, jin kan nggak butuh uang. Dana gaib, uang gaib ya belikannya gimana? Uang itu nyata, nyarinya yo nyata, yo jangan pakai gaib. Kita kalau mau belajar benar-benar tentang konsep, nanti yo sampai tidak akan terjerumus ke situ-situ. Jadi coba sekarang kalau sampai memang pengen merubah hidup sampean, hilangkan rasa was-was, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran dalam diri sampean. Itu sudah menandakan kuatnya keimanan sampean kepada Tuhan. Kalau sampean masih was-was, ragu-ragu, khawatir, berarti sampean itu belum percaya adanya Tuhan. Dan vibrasi sampean itu ya juga ngambang. Alam mau menangkap juga ngambang juga. Yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri gitu. Kalau kamu tidak mau berubah, ya Tuhan ya tidak akan merubah nasibmu. Maka tanamkan, tumbuhkan rasa-rasa kepercayaan diri jenengan dengan apapun yang sampean lakukan ataupun apapun yang sampean usahakan. Jangan sampean ragu-ragu, bimbang. Yang penting jangan ngikuti rasa, akal pikir dipakai. Alat utama orang hidup itu akal pikirnya, bukan rasanya. Rasa itu buah dari pemikiran. Jangan pikiran dipengaruhi rasa. Rasa itu buah dari pikiran. Kalau kamu takut melangkah, ya jangan bercita-cita jauh. Kalau sampai takut rugi, ya jangan bikin usaha. Kalau takut kemalingan, ya jangan punya harta, kan gitu. Was-was saja terus, hartanya banyak tapi hidupnya nggak tenang, akhirnya was-was saja, nanti dimaling gimana ini, gimana. Kita bisa tumbang gara-gara rasa kita sendiri. Nah, mulai sekarang tanamkan pada diri sampean
bangun mentalitas sampean, bangun kepercayaan diri sampean, hilangkan pikiran-pikiran negatif pada diri sampean. Setiap sore, setiap malam sebelum tidur, sore menjelang maghrib atau malam sebelum tidur, tanamkan dalam pikiran sampean. Kalau pengen vibrasi sampean full, sampean tarik nafas, tahan perut, kuatkan semua badan sampean, sampean bidang dalam otak sampean. Usaha saya bulan ini omsetnya sekian. Jangan moga-moga. Yang tegas, yang mantep. Dan setelah bilang gitu terus jangan dari mana datangnya, ya lemah lagi sampai. Hidup itu perlu ditarget. Kalau sampai tidak punya target, sampai tidak punya titik fokus gitu. Kalau sampai tidak punya target, sampai tidak punya titik fokus, pasrah kan karo sing gawe urip. Loh, yang buat hidup aja ngomong tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali kamu sendiri tidak mau berubah. Oh, sampai mau pasrah sama siapa? Manut iline banyu jadi tai sampean. Di batang sampai nek manut ini. Ikan aja pengen makanan enak lawan arus. Narimo ing pandum nyatanya sampai ngeluh. Nah, itu mindset itu mainnya di situ. Sampai bisa mengucapkan narimo ing pandum nyatanya kamu ngeluh kok. Makanya kamu sering berdoa itu kan karena kamu ngeluh. Kamu pengen, ingin terus saja. Dikasih ini nggak nerima, ini nggak ada puasnya sampean. Kan makanya sampean minta terus itu kan sampean nggak ada puasnya dalam diri sampean. Itu manusiawi banget. Makanya kalau kita banyak keinginan, ya kita harus banyak memunculkan kreativitas pada diri kita. Lakukan aja tiap sore gitu. Sore sama mau tidur. Itu paling terbaik. Walaupun hanya sampan kalau seneng dupa ya nyumet dupa aja. Besok dagang saya laris. Wes cukup mau tidur. Besok dagang saya laris. Tanamkan terus memori dalam pikiranmu itu. Karena apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi pada hidupmu. Karena gerak kakimu, gerak tanganmu ini mengikuti memori pikiranmu. Walaupun sampai sekarang larisnya kayak apa, tapi sampai punya pikiran suatu saat usaha saya ini juga pasti akan bangkrut. Bangkrut sampean. Apalagi jenengan yang wira-wiri cari pesugihan kandang bubrah katanya. Biar gak ada tumbalnya. Cari sana, punden sana, pesugihan kandang bubrah, kemudian sini, pesugihan kandang bubrah. Teman paham nggak pesugihan kandang bubrah itu apa? Kalau sampean pengen kaya, coba sampean lakukan, perbaiki terus rumah sampean. Bangun aja terus gitu. Temenan kaya nanti. Tumbalnya siapa? Sampean. Karena sampean tiap minggu harus menyediakan uang, harus gini. Jadi fokusnya pikiran sampean tuh cari apa? Biaya untuk pembangunan itu. Makanya sampean akhirnya fokus dan punya. Kenapa kita kok nggak bisa gitu ya? Karena kita banyak keinginan itu tadi. Tapi kalau satu keinginan itu akan terwujud. Bangun terus sudah selesai bangun lagi, perbaiki lagi, ini lagi. Ya gimana nggak kaya? Tiap minggu besok harus bayar tukang, besok harus beli semen, besok harus beli cat, besok harus ini. Yang tak tertanam di sini ini
positif terus. Bahkan mau ada keinginan yang nggak pentingnya nggak jadi. Oh, besok itu beli cat ya. Itu ilmu, itu ilmu dari leluhur dulu. Sekian kandang bubrah. Gak usah kemudian, lakukan aja. Jinnya siapa? Yuk kita sendiri. Amarah kita, keinginan kita untuk selalu memperbaiki rumah itu menjadi pendorong sampean untuk memperlancar rezeki-rezeki sampean. Kalau sampean was-was terus, yo nggak akan datang rezeki jenengan tuh. Rezeki itu nggak datang sendiri, ada yang mengantar. Kalau nggak diantar-antar, kita yang jemput. Kalau rezeki datang sendiri, nggak ada orang kerja, nggak ada orang keluar rumah, semua orang itu pengennya tidur-tiduran, kecukupan. Ya kan ini dinamakan konsep pesugihan. Pesugihan itu bagaimana pola pikirmu, mindsetmu, kreatifmu untuk mendatangkan kekayaan kepada dirimu. Itu namanya konsep pesugihan. Nah kalau rezekinya terbatas ya gak kaya-kaya. Sehari ibaratnya rezekinya 70.000, gak bisa kurang, gak bisa lebih. Karena harian 70.000, mau kerja kayak apa ya gajinya 70.000. Ya tinggal kita menyisihkan aja pinter-pinter untuk memiliki sesuatu. Tapi kalau usaha, kalau dagang, kalau apa kan gak bisa ditarget seperti itu. Kalau usaha sendiri itu nggak bisa ditarget. Dan rezeki itu bisa datang dari mana saja. Bukan hanya dari bosnya saja. Kalau nggak digaji bosnya, nggak punya rezeki, enggak. Ini bisa datang dari mana saja. Kalau kita punya usaha sendiri itu di situ. Kita juga tidak terbeban waktu. Kita juga bisa melakukan usaha itu dengan enjoy. Nah, itu sebenarnya yang dinamakan ilmu pesugihan. Apa? Belum tidur gitu. Tahun ini saya harus punya ini. Itu doa itu yang jelas. Afirmasi itu yang jelas, yang sesuai dengan kebutuhan jenengan. Jangan sesuai keinginan jenengan. Kalau keinginan jenengan tuh nggak ada habisnya. Sesuai kebutuhan jenengan. Nanti makanya kalau sisa itu akan menjadi kelebihan kita. Kita bisa berbagi kepada yang lainnya. Jangan wirawiri sana kemari, laut kidul lah, gunung inilah, sanalah. Di saat sampean cari pesugihan, berani menumbalkan anak sampean, sebenarnya yang bunuh anak sampean itu sampean sendiri. Dari apa? Kekuatan pikiran sampean, dari sugesti diri sampean. Karena itu sedarah dengan sampean. Sampean anaknya sakit, sampean terasa kok dari jauh. Duh, anakku ada apa ini? Apalagi sampean sudah meyakini, kalau saya kaya, anak saya ini nanti yang meninggal beneran. Itu sampean sendiri yang bunuh. Mending diubah mindsetnya itu. Saya punya usaha ini, kalau usaha ini saya sukses, saya ingin beli ini, saya ingin berbagi sekian kepada orang ini, saya ingin memuliakan anak istri saya ingin membahagiakan orang tua saya. Itu kan bisa dirubah seperti itu. Untuk menambah vibrasi kita, menambah sugesti diri kita, memperkuat gelombang pikiran kita. Karena yang menyambung antara kita dan alam semesta atau yang lainnya itu lewatnya gelombang.
gelombang pikiran, dibawa oleh angin. Kayak radio gitu. Nanti kalau frekuensinya sama, klik gitu. Yo, sana itu ya dengar apa yang kamu ucapkan gitu. Kalau ilmu sekti-sektinya katanya kebatinan katanya tapi. Jadi setelah ini kalau sampean ada diiming-iming dana gaib lah, kodam pelunas inilah, menarik inilah itulah, lah jangan percaya. Nanti sampean yang susah. Sampean tuh sebenarnya ingin keluar dari masalah, malah masuk masalah baru. Kembali ke diri sendiri, pahami dirimu, gali apa yang ada pada dirimu, kelebihan apa yang bisa membuat karyamu, lakukan, wujudkan karya itulah yang akan mendatangkan keberlimpahan kepada panjenengan. Tapi ya tetap eling lan waspada. Harus selalu sadar dan hati-hati. Nanti sampai akan sukses. Dan doa terbaik saya buat panjenengan yang sudah hadir, karena sudah hadir di sini, doa terbaik saya, apapun yang sampean butuhkan, apapun yang menjadi hajat sampean, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang dagangannya sepi laris lagi, yang belum punya pasangan segera punya pasangan, yang belum punya momongan segera punya momongan, yang belum punya rumah segera punya rumah, yang belum punya mobil segera punya mobil, yang lagi usaha, usahanya berkembang luas, semua disaksikan, diberkahi oleh Tuhan dan alam semesta. Terima kasih atas support dan dukungannya. Salam cerdas, salam paseduluran dari Kang Tro.